Ini adalah sebuah kisah nyata. Di sebuah desa kecil di India pada tahun 1986, hidup seorang anak kecil laki-laki bernama Slamet. Dengan mata polos dan semangat yang besar, dia menjalani kehidupan sederhana bersama keluarganya, tapi bahagia. Namun pada suatu malam yang tak terduga, dunia Slamet berubah selamanya. Terpisah dari keluarganya dan tersesat ribuan kilometer dari rumah. Slamet memulai perjalanan yang akan membawanya melewati banyak tantangan, namun juga menuju sebuah harapan baru. Kisah ini adalah tentang pencarian yang luar biasa, pencarian untuk menemukan kembali apa yang telah hilang, dan tentang kekuatan cinta yang tak pernah padam. Cerita ini diawali dengan tingkah kakak beradik bernama Gojit dan Slamet. Mereka mencuri batu bara dari kereta api. Walaupun aksi mereka dipergoki oleh penjaga kereta, namun karena kelincahannya mereka merasa biasa saja dan dirasa sudah cukup. Kemudian mereka lompat dari kereta dan segera menjual batu bara tersebut di pasar. Pada awalnya Slamet meminta untuk ditukar dengan kerupuk, tapi karena batu baranya tidak cukup, mereka hanya mendapatkan 2 kantong susu. Gojit sedih akan permintaan adiknya, dan dia berjanji akan memenuhi permintaan Slamet suatu hari nanti. Setelah mendapatkan susu, kemudian mereka pulang ke rumah menemui ibu dan adik perempuannya, Siti. Di sini terlihat bahwa keluarga Slamet memang keluarga yang sangat kekurangan, di mana mereka tidak memiliki ayah. Ibunya harus membesarkan ketiga anaknya dengan bekerja keras sebagai kuli batu. Sang ibu yang sedikit heran bagaimana anaknya dapat membeli susu, kemudian bertanya, dari mana mendapatkan susu? Tapi mereka tidak memberikan jawaban, walaupun sebenarnya ibunya sudah tahu bagaimana mereka mendapatkannya. Namun karena sang ibu merasa tidak mampu memberikan hal yang lebih bagi anaknya, maka sang ibu hanya tersenyum untuk menutupi kesedihannya. Tapi kisah sebenarnya baru akan dimulai dari sini. Sikap Gojit yang sayang banget sama Slamet membuat Gojit semangat dalam bekerja. Bahkan Gojit bersedia bekerja pada malam hari sebagai kuli panggul di stasiun. Slamet meminta Gojit untuk ikut dalam bekerja, namun Gojit melarangnya. Tapi Slamet merengek dan menunjukkan kekuatannya. Karena kasihan dengan berat hati, akhirnya Slamet diizinkan ikut bekerja pada malam hari. Ketika mereka tiba di stasiun di mana Slamet tertidur dan memutuskan untuk beristirahat di situ, Gojit mencoba untuk membangunkannya, tetapi Slamet terlalu lelah. Hal ini membuat Gojit bimbang antara mau melanjutkan bekerja atau nemenin adiknya di situ. Tapi karena menurut Gojit Slamet bisa ditinggal, kemudian Gojit memutuskan untuk bekerja dan berpesan kepada Slamet untuk tidur di situ dan jangan kemana-mana sampai ia kembali. Entah berapa lama Gojit pergi, tiba-tiba Slamet terbangun. Ia ketakutan karena stasiun juga sangat sepi. Slamet mencoba mencari kakaknya. Dia berjalan menyusuri stasiun dan tidak menemukan kakaknya. Karena dia ketakutan, maka Slamet mencoba untuk mencari di gerbong kereta api. Siapa tahu kakaknya Gojit ada di dalam. Karena kelelahan, Slamet istirahat di dalam kereta. Dia tertidur lagi di salah satu ruang dan terbangun ketika dia merasakan kereta apinya bergerak. Dia berusaha untuk keluar, tapi semua pintu terkunci. Lagi pula, kecepatan kereta apinya tidak seperti kereta api yang biasa dia naiki. Setelah beberapa hari, ia tiba di Kalkuta yang berjarak 1400 km dari kampungnya, di mana ia tidak mengerti bahasa Bengali setempat. Dia berdiri di toko tiket dan mencoba untuk mendapatkan tiket pulang, tetapi petugas tidak mengenali nama desanya.
yang menurut Slamet adalah Ganesh sekali. Dia menghabiskan malam di stasiun dengan beberapa anak-anak jalanan, tetapi kemudian terbangun dan dipaksa untuk melarikan diri ketika sekelompok pria mencoba menculik mereka. Kehidupan Slamet dan kelincahan Slamet waktu di desa dapat terlihat dari kecepatan Slamet saat berlari, sehingga Slamet dengan mudah meloloskan diri. Pagi harinya Slamet bingung mau kemana, maka ia berjalan menyusuri rel kereta api, berniat kembali ke kampung halaman dengan jalan kaki. Tapi di jalan ia bertemu dengan mbak-mbak yang ngakunya bernama Nur. Dia kelihatan baik hati dan kebetulan bahasa Slamet mbaknya bisa mengerti. Slamet yakin bahwa Mbak Nur masih satu daerah dengan Slamet, maka Slamet pun bersedia diajak Mbak Nur untuk mampir ke rumahnya. Sampai di kontrakan Mbak Nur, Slamet dikasih makan dan minuman osron yang enak. Bahkan Slamet juga dimandikan oleh Mbak Nur dengan penuh kasih sayang. Tapi ternyata di balik kebaikan Mbak Nur ada rencana jahat dengan menjual Slamet kepada laki-laki pengumpul anak untuk dijadikan pengemis. Laki-laki itu bernama Mahmud. Awalnya Slamet percaya, tapi setelah mendengar percakapan antara Mbak Nur dan Mahmud, Slamet mulai curiga, dan di waktu mereka lengah, Slamet segera berlari tanpa henti. Hari berganti hari sampai 1 bulan, Slamet mengisi harinya dengan memulung dan mengais sisa makanan di dekat restoran. Di sini ada momen yang sangat sedih di waktu Slamet memperhatikan dan menirukan gerakan seorang pemuda yang sedang menikmati makan siang. Sampai akhirnya si pemuda tadi merasa kasihan dan menghampiri Slamet dengan memberi sedikit makan siangnya. Kemudian pemuda tadi mengantar Slamet ke kantor polisi. Pak polisi bertanya kepada Slamet tempat tinggalnya, tapi Slamet hanya mengetahui kalau nama desanya Galesteli. Karena Pak polisi tidak mengetahui alamat tersebut, maka Pak polisi mengambil foto Slamet dan langsung menyerahkannya ke panti sosial penampungan anak. Sampai di panti, ternyata teman-teman Slamet yang tertangkap di stasiun ada di situ. Dan walaupun kondisi panti kurang layak karena saking banyaknya anak yang tertampung, tapi setidaknya Slamet bisa tidur dengan hangat dan makanan setiap hari. Sampai pada akhirnya Slamet dipanggil oleh ibu panti, sebut saja namanya Bu Sri. Ibu Sri ini mengatakan kepada Slamet bahwa ada keluarga dari Australia yang akan mengadopsi Slamet. Pada awalnya Slamet takut dan keberatan karena akan lebih jauh meninggalkan kampung halamannya, maka akan lebih sedikit kemungkinannya Slamet bisa kembali kepada ibunya. Tapi karena diberitahu oleh Ibu Sri bahwa Slamet akan dirawat selayaknya sebagai seorang anak kandung, maka Slamet bersedia untuk diadopsi oleh keluarga tersebut. Singkat cerita, Slamet sudah berada di Australia. Slamet disambut dengan bahagia oleh pasangan suami istri John dan Sue ini. Slamet belum pernah melihat dan merasa aneh dengan barang-barang yang berada di rumah orang tua angkatnya itu. Sambutan yang hangat dan penuh kasih sayang yang dicurahkan kepada Slamet membuat Slamet mudah beradaptasi dan bisa menghilangkan rasa canggung. Selanjutnya hari-hari Slamet diisi dengan kecukupan dan kebahagiaan. Singkat cerita, 20 tahun kemudian pada tahun 2008, Slamet telah menjadi seorang pemuda yang ganteng dan penuh simpatik, sehingga dia mempunyai seorang pacar bernama Wati. Hubungan mereka diawali dari kisah kasih di sekolah, di mana Slamet selalu mencari perhatian si Wati. Gayung pun bersambut. Ternyata si Wati juga menaruh hati kepada Slamet semenjak pandangan pertama kepada Slamet. Suatu hari teman-teman sekelasnya mengadakan arisan dan makan siang bersama di rumah temannya yang sama-sama dari India. Tentunya menu masakan yang dihidangkan masakan khas India semua. Dan pada waktu Slamet mau ke WC, dia menemukan kerupuk di atas piring. Seketika Slamet ingat, waktu kecil dulu Slamet sangat ingin kerupuk tersebut. Kemudian Slamet mengambil satu kerupuk dan mencicipinya.
Tapi karena sudah melempem, Slamet tidak menghabiskannya. Wati yang melihat kejadian itu lalu menyusul ke belakang dan bertanya kepada Slamet, kenapa tidak dihabiskan? Slamet diam tidak menjawab. Wati marah karena menganggap itu hal yang mubazir. Dan Wati minta kejelasan tentang kejadian itu kepada Slamet. Karena didesak oleh Wati, Slamet bersedia berbicara di hadapan teman-temannya tentang kerupuk itu karena berkaitan dengan masa lalunya. Setelah mendengarkan cerita Slamet, salah satu teman menyarankan kalau Slamet bisa mencoba aplikasi Google Earth. Slamet menjawab bahwa ia sudah berkali-kali mencari di Google Earth tapi tidak pernah berhasil menemukannya, dan Slamet sudah putus asa. Sesampai di rumah, Slamet merasa resah dan gelisah. Keinginan Slamet untuk mencoba mencari alamat masa kecilnya semakin besar. Ganesh Teli tidak pernah dia temukan di Google Earth. Yang dia ingat hanya ada tower air di depan rumahnya dan nama kota Kalkuta, tempat stasiun dia tersesat. Kemudian dibuka lagi aplikasi Google Earth dan dia mencoba mencari rute kereta api sepanjang rel yang mengarah ke kota Kalkuta. Dia mencoba mencari jalur kereta api yang kemungkinan dia lalui, tapi lagi-lagi pencarian Slamet belum menemukan hasil. Hari-hari dilalui Slamet dalam pencarian tanpa petunjuk yang pasti, dan itu membuat Slamet semakin frustasi, menyendiri, dan pemurung. Melihat keadaan Slamet menjadikan ibu angkatnya sedih dan menanyakan kepada Slamet sebenarnya apa yang telah terjadi. Slamet mengatakan selama ini dia sangat merindukan sosok ibu dan keluarga aslinya yang sudah lama berpisah. Slamet minta maaf karena tidak bisa menjadi anak yang baik. Dia juga mengatakan seandainya ibu angkatnya bisa mempunyai anak kandung, tentunya akan membuat ibu angkatnya bahagia. Namun jawaban sang ibu membuat Slamet tidak berdaya. Sebenarnya dia bisa saja mempunyai anak, tapi dia memilih untuk tidak memiliki anak karena ingin memberi harapan hidup yang layak kepada anak-anak terlantar yang kehilangan dan diabaikan orang tuanya. Mendengar hal itu, Slamet pun luluh dan merasa bersalah apabila ia bersikukuh dalam pendiriannya, dan pada saat itu pula ia memutuskan untuk menghentikan pencariannya. Malam harinya Slamet membuka lagi Google Earth. Ia berniat menghapus riwayat pencarian dan daerah-daerah yang sudah ditandai. Namun secara tidak sengaja justru Slamet menemukan tempat yang dulu ia kenali. Mulai dari stasiun tempat berpisah dengan kakaknya, tempat bermainnya, sampai tower air di depan rumahnya. Dan ternyata selama 20 tahun ia salah menyebut nama desanya. Bukan Ganesh Teli melainkan Ganesh Talai. Esok harinya Slamet mengatakan kepada ibunya bahwa ia sudah menemukan alamat tempat tinggalnya, dan dia minta izin kepada ibu angkatnya untuk mengunjunginya. Sang ibu angkatnya merestui dan berharap ibu kandungnya masih berada di sana. Berangkatlah Slamet ke Ganesh Talai. Dia telusuri jalan yang dia ingat. Sesampai di Ganesh Talai, ternyata tidak banyak hal yang berubah di kampungnya. Maka dia dengan mudah menemukan rumahnya. Tanpa pikir panjang, dia memasuki rumah tersebut. Namun rumah tersebut sudah tidak ada orangnya, bahkan sudah menjadi kandang kambing. Melihat kenyataan itu, Slamet marah dan sedih. Sampai akhirnya ada Pak Kadus yang menghampiri Slamet dan menanyakan ada perlu apa di sini. Slamet pun mengatakan bahwa saya Slamet yang dulu tinggal di sini. Saya yang tersesat 20 tahun yang lalu. Mendengar jawaban Slamet, Pak Kadus kaget dan mengajak Slamet mengikutinya. Ini momen yang sangat haru dan sedih dalam kisah ini. Apalagi Slamet mengetahui bahwa kakaknya sudah tidak ada karena tertabrak kereta pada waktu mencarinya di stasiun 20 tahun yang lalu. Tapi Slamet sedikit terobati karena melihat
Siti, adiknya, sudah dewasa dan menjadi gadis yang cantik. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di India pada tahun 1986 dengan nama asli Seru, bukan Slamet. Kisah ini memperlihatkan kegigihan yang luar biasa seorang anak untuk mencari jalan pulang menemui ibu dan keluarganya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir dan tunggu kisah-kisah lain selanjutnya.